Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya semua yang ada di dunia ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala untuk kita, agar kita itu lebih mendekatkan kepada Allah Ta'ala dari sisi ibadah, ya. Dalam mengambil ruh seseorang atau nyawa seseorang sehingga seorang itu menuju ke arah kematian, salah satunya adalah dengan ditunjukkan dengan kepikunan dulu. Kepikunan dulu lah. Jadi pikun itu bagaimana? Ini yang pikun ya, maunya ada, maunya kematian ada, tabrakan, ada sakit, ada yang enggak sakit. Tapi ini yang pikun dulu yang, ya. Yang pikun ya maksudnya. Ya, yang pikun itu insya Allah itu kalau dari sisi medis itu ya Alzheimer, itu lupa istilahnya. Alzheimer. Tapi kan bisa didetek sebenarnya dia lupa beneran atau pikun, karena antara lupa dengan pikun itu beda menurut saya. Jadi kalau lupa itu mamanya habis pergi terus naruh kunci gitu. Itu udah nyari. Aku taruh di mana ya? Itu bukan pikun, itu lupa. Karena pada saat naruh kunci otak kita itu nggak ke arah kunci sebenarnya. Otak kita itu mau buang air kecil, jadi naruh kan senaruh-naruhnya. Oh, jadi tuh, otaknya keburu-buru gitu. Iya, otaknya ada sesuatu yang dipikirin yang tidak connect dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itu namanya lupa, bukan pikun. Jadi kalau masih ibaratnya seseorang yang itu lupa, nah, bukan pikun. Nah, pikun itu kayak momennya gini nih. Biasanya sih orang tua ya sudah uzur, sudah punya cucu atau cicit, itu biasanya biasanya loh ya, ini biasanya ya. Dia itu kok dari tadi aku belum dikasih makan, makanya kan gitu nih, udah di meja makan itu, aku itu dikasih makan toh, gitu. Padahal tadi itu dia udah makan, baru 10 menit makan diberesi, itu udah minta baru dikasih makan, lah kan tadi udah makan, mana belum, itu pikun. Beda dengan lupa ya? Beda dengan lupa. Karena orang makan itu kan sendok demi sendok masuk pasti ingat. Dan dirasa perutnya kenyang. Iya, seperti itu. Nah, itu insya Allah pikun. Kemudian dia manggil, mamanya, kamu nih tuh, mamanya, Endang mana ya Endang gitu. Padahal dia sudah sama Endang itu siapa? Itu loh, anakku yang namanya Endang itu mana gitu. Oh iya. Padahal dia nggak punya anak namanya Endang gitu. Seperti itu. Tapi dia tetap ngomong anakku namanya Endang. Nah, ini pikun. Jadi kalau sebagian orang di Indonesia namanya kesurupan. Bisa antara pikun dengan kesurupan itu bisa mirip-mirip aja. Karena memang nggak nyambung, selalu nggak nyambung. Ya, betul. Atau orang yang dalam gangguan jiwa mirip. Mirip. Nah, seperti momennya kalau malam lainnya pada tidur dia ngomong sendiri anu. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, itu anak-anaknya taunya itu orang tuanya kesurupan. Dilihat dulu ngomongnya apa sih gitu. Ngomongnya apa gitu. Kalau ngomongnya sehari-hari, ini bukan kesurupan. Bisa kesurupan, tetapi ini menuju ke arah pikun, menuju ke arah sebentar lagi kematian. Maaf Pak Ustadz, bagaimana membedakan secara jelas itu antara pikun sama lupa? Kadang saya juga pernah mengalami kejadian itu kalau di rumah. Itu orang tua saya itu ada yang bertamu, dia ngobrol sama tamunya, tapi dia nggak tahu tamunya ini siapa. Jadi dia selalu menceritakan tentang kejadiannya dia sendiri dulu kepada tamu itu. Nanti ditanya, Pak, ditanya, tahu nggak siapa itu? Siapa itu? Nggak tahu. Apa itu? Itu pikun atau itu lupa? Itu bagaimana itu, Pak? Itu lupa. Karena itu tamunya itu nyaman, dia kira-kira ya wajahnya wajah temen, ya lupa aja. Bukan pikun. Bukan pikun. Jadi kalau mamanya, kamu ingat sama saya daripada saya jawab nggak ingat nanti malu kan, ingat lah. Padahal emang nggak ingat gitu loh sebenarnya. Kan sama seperti itu dikatakan enggak, itu lupa gitu. Kan ceritanya nyambung. Minum ya nyambung kan gitu. Enggak, itu bukan pikun, itu lupa. Seperti mamanya kamu badanmu gede, kemudian 1 bulan kemudian kurus, nggak tahu kurus, ceku, nggak karu-karuan. Itu kan mamanya kamu ketemu Cici, mamanya Ci, lupa sama saya, ingat sama saya, kan ketemu gini 1 bulan kurus, siapa ya, lupa saya, kan nggak tahu. Iya, karena perubahan itu. Nah, itu namanya lupa, bukan pikun. Karena ada perubahan di fisiknya.
Itu. Nah, Ustadz, masalah pikun menuju kematian, Ustadz. Ada teman saya di Bogor, Ustadz. Itu keturunannya tuh ibunya, neneknya segala macam, itu menjelang kematiannya selalu ngalamin pikun. Nyerocos terus. Sampai meninggal pun demikian. Nah, Tapi meninggalnya nggak nyerocos ya. dia enggak, dia meninggalnya dia. Meninggalnya senyum. Teman saya ini khawatir kejadian itu juga akan menimpa dirinya, Ustaz. Nah, jadi yang ditanyakan, apa penyebab pikun itu menjelang kematiannya? Kemudian bisa nggak pikun itu diatasi atau dihentikan sedini mungkin, Ustaz? Ya, sebenarnya ada dua pertanyaan. Bisa nggak pikun itu dihindari atau pikun itu dihentikan? Gitu. Oke, satu dulu dihindari. Sebenarnya yang saya alami dari saya sering nangani pasien yang pikun, sebenarnya tahu, saya ajak ngomong tuh nggak nyambung. Nah, kalau udah nggak nyambung, dah sekali, dua, tiga, empat kali nggak nyambung, saya langsung paham ini udah menuju titik kematian. Walaupun masih muda, ada yang seperti itu? Jarang, udah jarang, sangat jarang lah. Rata-rata udah sepuh-sepuh seperti itu. Nah, karena apa? Karena anaknya itu pengen ibunya nggak pikun, kan gitu. Oke, itu nanti saya jawab nanti ya. Bagaimana biar tidak pikun? Nah, cara menjadikan, insya Allah ya, ini cara dari saya, karena saya amati orang pikun itu selalu ngomongnya masa lalu, kan gitu ya. Temennya yang sudah meninggal yang dia anggap masih ada, yang diingat di pikirannya. di pikiran dia itu teman-teman masa kecilnya, bukan momennya kamu inget pacarmu SMP terus itu pikun, belum tentu kan gitu ya. Itu memori itu, Pak. Nah, ya, itu memori namanya, bukan pikun itu ceritanya. Yang berkesan di hati mungkin yang teringat ya. Walau alam nggak ngerti. Kadang juga hanya memori, tapi malah memori itu muncul, tapi yang diomongin juga nggak karu-karuan. Jadi orang yang seperti itu biasanya yang saya amati itu di dalam kesehariannya, waktu dia akhir balik sampai dia punya cucu kasarannya sebelum pikun, dia jarang sekali mengucap bismillah di dalam semua tindakan baiknya. Ya, gimana itu ya, Mas Ari? Iya, biasanya begitu yang saya amati ya, karena bismillah itulah yang menjaga makhluk itu masuk ke dalam otak kita. Kalau kita mau melakukan apa, mau main ke rumah teman, iya niat aja bismillah main ke rumah teman, sehingga nanti dengan teman itu menjadi memori tapi tidak dimunculkan dalam kepikunan. Nah, pada saat kita itu senantiasa setiap hari itu mengucap bismillah karena Allah di dalam kehidupan sehari-hari, entah itu bekerja atau kita itu mau duduk atau kita itu pergi atau apa, dengan doa-doa yang baik karena Allah Ta'ala, insya Allah itu tidak akan menjadikan makhluk itu masuk ke otak kita. Umpamanya dharma wisata nih, pergi nih ke pantai nih rata-rata atau ke gunung, rata-rata orang pergi ini kan ada periode dia perjalanan sampai sana, aktivitas, kemudian makan, kemudian macam-macam, kemudian pulang, kan ada episode nih. Episode pergi bismillah sudah benar ya. Nah, pada saat di tempat sana dia akan melakukan aktivitas lagi, yaitu bersenang-senang. Nah, pada saat dia bersenang-senang itu ada di garisnya Allah enggak? Padahal bersenang-senangnya itu hanya main air lah, atau main ayunan lah. Nah, di titik itu dia akan teringat pada saat dia itu main air, tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Ini kan nggak ada Allahnya sebenarnya. Nah, di titik itu ada memori masuk di sini. Pada saat dia itu terkenang di titik itu, seneng banget, jin itu akan masuk ke otak manusia. Dan di situ dia ngendon aja dulu. Apalagi nanti umpamanya di kelas dulu SD, umpamanya di SD dulu dia pernah dilempar penghapus sama gurunya dan dia terkenang beneran, nah, itu masuklah jin. Atau di SMA atau di kuliah atau di pekerjaan, banyak di pekerjaan. Nah, disinilah cara kita itu mengantisipasi agar kita itu insya Allah, ini kan kita upayakan insya Allah besok tuanya tidak pikun. Sehingga ada care dengan lingkungan. Care itu ya perhatian. Kalaupun umpamanya sedih jangan berlebihan. Kalaupun umpamanya senang jangan pun berlebihan. Karena orang pikun itu juga ada yang nangis, ada yang pengennya ngeluyur aja, ada. Kan ada orang pikun yang keluar rumah itu. Nah, itu yang memang dulu hobinya ngeluyur waktu mudanya. Kalau yang pikunnya ngomel berarti hobinya ngomel dong? Iya, sama. Kalau dia ngomong terus itu ya besok pikunnya ya salah satunya ya itu ngomong terus. Seperti itu. Nah, jadi untuk menjalani itu makanya harus hati-hati.
Belajar agama dengan baik, dengan benar, itu harus kita kerjakan. Menjalankan sesuatu dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah, itu harus kita kerjakan. Agar tidak ada makhluk yang menguasai kita, sehingga besok pada tuanya kita itu ya normal. Kalau memang meninggal ya husnul khotimah, kan gitu ya. Nah, di titik-titik seperti itu, ada keinginan yang kuat, apa saja, dan pada saat keinginan kuat itu bukan karena Allah Ta'ala, disitulah yang nanti akan menjadikan seperti ritual menjadi pikun. Ritual pikun, jadi umpamanya dia hobinya makan, umpamanya ya dari tadi aku di meja makan, sudah benar di meja makan, aku kok nggak dikasih makan toh, itu padahal udah makan. Seperti itu, umpamanya makan nih, tanyain, kayak makan pakai apa? Ini kaki macan gitu. Padahal dia makan itu hanya telur dadar aja dia. Tapi tanya, makan apa? Kaki macan. Mana kaki macannya? Ini dia ambil telur dadar gitu. Nah, itu nggak nyambung namanya, umpamanya. Nah, itu pikun sudah sebenarnya. Nah, untuk menjembatani agar kita insya Allah tidak jadi pikun, care-lah. Kemudian tiap menjalankan aktivitas sehari-hari kalau baik, bismillah. Jangan juga kalau mau korupsi, bismillah ya jangan. Lupa dia. Mamanya dia tuh memperhitungkan di kontraktor, maunya kontraktor umpama ya. Dia itu mencoba, dari sini sudah dapat, dari ini dapat. Wah, yuk kita sholat berjamaah biar nanti kita dapat keuntungan seperti itu. Nah, itu kan lucu jadinya. Iya, benar. Itu nyuri, sama-sama saling membantu nyuri. Nah, insya Allah menurut saya salah satu jalan untuk tidak pikun seperti itu. Membaca Quran niatnya karena Allah, jangan nafsu. Kemudian itu yang harus kita pelajari sehingga kita mudah-mudahan di penghujung akhir umur itu tidak pikun. Satu itu. Kemudian yang kedua nih, bagaimana menghindarkan pikun? Kalau sudah pikun memperpendek istilahnya. Betul ya sih ya? Iya. Saya sangat sering jadi ini, tapi bagi pemirsa jangan berkecil hati ya. Kalau saya sudah tahu pikun gitu, saya bilang sama anak-anaknya, kamu, Mas, Mbak, semua anak-anaknya cukup satu, mohonkan ampunan dosa-dosa ibu, mohonkan ampunan dosa-dosa bapak, dari mulai akhir balik hingga saat ini. Mohonkan ampunan aja terus-menerus setiap kali sholat. Kenapa itu Ustaz? Nanti ada jawabannya. Cukup begitu. Nanti Allah yang jawab, saya nggak tahu jawabannya apa. Jawabannya apa Ustaz? Nggak tahu, nanti ada jawabannya. Nah, tapi jawabannya sekarang sudah saya kasih tahu. Sudah, ya toh? Innalillahi. Jadi kalau itu dilanjut terus-menerus, anaknya khusyuk mohon ampun kesalahan dan dosa ibu atau ayahnya yang sudah pikun, terus khusyuk. Biasanya pikunnya dipercepat. Pikunnya dipercepat maksudnya itu langsung ketahuan, langsung selesai gitu. Bagi yang si pikunnya sendiri sudah nggak bisa sholat aja nggak bisa. Sholat aja nggak bisa, karena udah beberapa kali saya nangani yang seperti itu. Menurut saya juga bukan berarti kematiannya dipercepat. Wallahualam, saya nggak tahu ya. Barangkali sebenarnya kematiannya itu ya setelah ketemu sama saya itu kematiannya di titik itu. Cuma harus ketemu sama saya, umpama. Sehingga pada saat saya bilang mohonkan ampunan dosa-dosanya kepada Allah, udah itu aja. Nah, nanti kalau dia ada khusyuk, biasanya ya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, itu langsung ya pasang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sering, itu yang saya alami itu. Jadi itu mempercepat pikun ya. Buntutnya nggak saya omongin, mempercepat pikun. Insya Allah yang saya alami dari itu ya sebenarnya. Saya kasih contoh. Pada saat saya ada di Jakarta, saya itu ditelepon sama adik saya, Mas, ibu mau sholat subuh di kamar mandi jatuh. Nah, itu saya langsung berpikir waktunya ibu saya sudah dekat. Itu pikiran begitu sudah hafal. Karena orang itu kalau sudah jatuh di kamar mandi itu waktunya sudah dekat. Insya Allah menurut saya. Karena hampir semua orang seperti itu. Kepleset atau jatuh dari kamar mandi, stroke. Bangun pagi-pagi stroke itu ya banyak. Tapi ini setelah itu kemudian kayak nggak sadar ibu saya, nggak sadar dibawa ke rumah sakit.
Saya masih ingat harinya itu kalau nggak salah Sabtu apa ya? Sabtu kalau nggak salah ya. Sabtu apa Minggu lupa saya, tapi antara 2 hari itu. Bukan hari Senin, bukan antara Sabtu sama Minggu. Nah, pada saat itu dibawa ke rumah sakit, adik saya bilang, "Mas, ibu kok ngomongannya ngelantur kesana kemari yang nggak ngerti saya." Nah, saya langsung senyum. Dan apa-apa nanti saya bantu ya. Dah. Saya bantu doa itu duhur, saya bantu doa itu, saya nangani tamu itu, kemudian duhur saya bantu doa, asar ibu saya mulai connect, mulai nyambung, aku di mana ini, wah aku di rumah sakit, nyambung nih, tapi adik saya bilang sudah nyambung nih omongannya, oke. Nah setelah itu pulanglah itu, kalau nggak hari Minggu Senin lah. Pulang ke rumah kalau nggak hari Minggu Senin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lupa saya, Senin kalau nggak salah itu pulang ke rumah. Nah pada saat dia pulang ke rumah itu sudah adik saya ngasih laporan, ibu gimana, nyambung, ngomongnya apa, ya tapi masih bed rest, oke. Sholat gimana, sholat ya biasa aja sholat gitu. Nah pada saat besoknya hari Selasa, adik saya itu cerita, "Mas, waktu pulang kemarin hari Senin itu, kalau nggak salah hari Senin itu, hari Selasanya itu adik saya itu bilang, ibu itu kok ngomong gini ya Mas? Ibu itu kan pulang naik mobil sendiri ya? Iya. Tapi ibu ngomong gini, kok ini aku diantar pakai ambulan toh?" Nah, sudah. Nah itulah kelihatan seperti pikun, karena tahu itu mobilnya sendiri kok dia bilang ambulan kan gitu. Nah terus sudah, tapi nyambung lagi kan gitu, nyambung lagi sampai hari Kamis. Waktu itu ke pagi kalau nggak salah Rabu apa subuh Kamis ya, Kamis lah kalau nggak salah ya. Kamis itu ibu saya mau sholat lagi nih, wudhu nih ceritanya, subuh, enggak, maghrib, ingat saya Kamis maghrib itu sholat, jatuh lagi. Nah itu saya sudah di Jogja bukan di Jakarta. Udah jatuh, adik saya juga telepon, ibu jatuh. Oh ya, terus ya sudah, kamu siap-siap aja gitu. Kenapa? Kayaknya nggak lama lagi deh bu gitu. Karena kayaknya saya hari ini sudah pulang dari Jakarta, kayaknya hari ini kalau nggak besok selesai. Sudah tugasnya ibu sudah selesai. Nangis adik saya, "Mas kok bicara begitu?" "Enggak, ini hanya pengalaman aja. Ya mudah-mudahan tidak salah yang saya perkirakan, tapi siap-siap aja." Bener, maghrib itu ya saya sudah, karena situ sudah jelas ya sudah diam aja. Doain mudah-mudahan dosa-dosa diampuni, selesai. Habis sisa dikabari ibu meninggal. Nah kan sudah jelas. Malam ya. Nah, jadi habis sisa itu ibu meninggal. Nah saya langsung pulang. Nah, beberapa kejadian yang ibu saya alami itu pikunnya hanya pada saat kepleset itu, kemudian meracau. Tapi itu tetap dikatakan pikun ya Pak Ustadz ya? Nah, itu kalau orang biasa tetap bilang pikun lah, namanya ngomong terus. Gitu ya pikunnya. Ya, nah pada saat setelah saya doain itu memang nyambung sudah. Udah nggak kemana-mana udah. Kalau waktu di rumah sakit awal itu kan sama adik saya, notabene itu putranya itu kan nggak tahu, nggak ngenalin sama sekali dengan siapapun di situ, nggak ngenalin, ngomong aja ngalor ngidul. Nah itu pikunnya di situ. Kemudian saya bantu doa agar diampuni dosa ibu saya. Setelah saya doa itu, asar sudah sadar, asar itu sudah mulai bisa ngobrol ini itu seperti itu. Sampai hari Kamis itu cuma ya itu tadi ngomongnya macam-macam. Itu kok banyak tamu itu ngapain toh gitu. Itu sama menantunya ipar saya, "Oh banyak tamu kenapa?" "Itu ada tamu kok lucu." "Kenapa tuh bu?" "Itu loh kok kayak orang kok bawa lampu gitu." Maksudnya itu sinar gitu. Kalau orang tua itu kan ngomongnya harus diartiin. "Kok tamu kok bawa lampu?" Maksudnya badannya bersinar. "Mana tuh?" "Itu." "Berapa bu?" "2." Tapi maaf Pak Ustadz, tapi apakah itu bisa dikatakan sudah masuk ke dalam
wilayah-wilayah sakaratul maut seperti itu, Pak Ustaz? Ya kali, karena dia hidupnya sudah di dua dunia, ya. Dunia nyata kita sama nggak tahu yang di sini, gitu. Jadi iya, jadi kalau saya menjelaskannya seperti itu, karena hidup sudah di dua dunia. Jadi yang kita waras, maksudnya kita yang nyata ini kadang nggak ngerti apa yang diomongin, karena beliau itu bicara kadang-kadang beliau itu bukan bicara, bisa aja itu kesurupan karena ininya gitu loh. Oh, kesurupan pikiran gitu ya. Kesurupan pikiran karena dulu beliau begini begitu, yang kebiasaan itu, jadi nggak ketemu. Baru ngomong sekian detik itu udah pindah cerita, ngomong sekian detik pindah cerita lagi, jadi nggak pernah nyambung. Nah itu dikatakan pikun. Makanya pada saat itu saya doanya, ya Allah, coba aku mohon perpanjang waktunya sampai nanti saya pulang ke Jogja. Memang saya hari Kamis itu pulang ke Jogja, dari hari Sabtu itu kan saya masih di MNC itu. Nah, Kamis saya pulang ke Jogja. Nah, Kamis saya pulang ke Jogja siang menuju sore itu. Nah, maghrib itu ibu saya ambil air wudhu, jatuh lagi. Nah, udah langsung, wah ini udah waktunya, sudah Bismillah. Saya belajar ikhlaslah menerima, seperti itu. Jadi saya ngomong sama adik saya, ya harus siap seperti itu. Nah, itu yang saya amati dari banyak yang datang ke saya kasus itu, insya Allah seperti itu. Jadi bukan berarti saya meramalkan kematian. Enggak, ini hanya pengalaman. Kayak umpamanya dokter itu melihat pupil itu membesar, umpamanya itu kan sudah tahu. Jadi bukan berarti dia ngeramalkan, enggak. Kalau itu berarti sudah waktunya gitu. Bukan berarti tahu, enggak sih. Cuma ya kok beberapa kali begitu, seperti itu. Nah, insya Allah kalau yang bagaimana caranya pikun itu dipercepat, setahu saya hanya didoakan agar diampuni dosanya. Tapi itu dengan catatan loh ya, kalau anak-anaknya soleh-solehah, ya. Tapi kalau sudah doa sebulan, 2 bulan, setengah tahun belum, ya begitu cara saya nggak bisa cerita. Artinya pikun itu bisa fisik kelihatan sehat, bisa, atau fisik sudah terbaring di rumah sakit menceracau, itu sama dengan pikun, sama saja. Jadi ada yang nggak mau makan, fisik jalan bisa, kemudian ya, kayak orang biasa aja, tapi kelihatan kalau menurut saya ini sudah bukan beliau gitu. Jadi ini ada makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mempengaruhi, sehingga seperti orang kalau kita bilang itu pikun gitu. Nah, untuk menghentikan makhluk ini ya didoakan agar dosa-dosanya diampuni. Seperti itu, nggak ada lain sebenarnya, hanya itu aja. Nah, baru nanti Allah yang memproses yang sebagaimana, seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz mengenai pikun.